Jadi kalau ini ilmu nahwu, ini lagi bahas, kita dibahas itu akhir lafat, huruf akhirnya ini. Akhir lafat ini bisa menentukan kedudukan lafat itu menjadi apa. Misalnya Zaidan ini kenapa dibaca dan? Karena menjadi objek dari apa? Ro'a itu saya melihat. Saya melihat apa? Objeknya itu apa yang dilihat? Zaid. Maka lafaz Zaid harus dibaca Zaidan karena jadi maf'ul. Bisa diharokati din, ini contohnya marortu bi Zaidin. Ini bi langsung lafaz Zaidin. Amilnya itu bi-nya ini. Bi itu huruf jer, maka zaidnya dijerkan. Marortu saya berpapasan atau saya lewat bi Zaidin dengan Zaid. Nah, amil-amil ini ada amil yang lafzi, ada amil yang maknawi. Kalau terlihat kayak gini, ini namanya amil lafzi. Nah, ini amil lafzi, ada amil maknawi. Nah, i'rab juga ada yang i'rab lafzi, ada yang takdiri. Kalau i'rab itu i'rab lafzon atau takdiron. Kalau amil ada amil lafzon, ada yang maknawi. Amil lafat ini lafadznya terlihat. Amil maknawi itu nanti lafadznya tidak ada. Amil lafzi hanya di sini. Nah, amil itu ada dua, satu amil lafzi, yang kedua amil maknawi. Amil lafzi adalah amil yang nampak, baik secara lisan maupun tulisan. Secara diucapkan itu ada amilnya, tulisannya juga ada. Ini contohnya ja'a Zaidun, ja'a ini adalah amil. Contohnya adalah fi'il qola taqtuluna dan huruf ila tadi. Mana yang di atas tadi? Qola taqtuluna, ini yang di atas kan ada qola rojulun tadi. Ini ada contoh di halaman sebelumnya, itu ada qola rojulun. Qola rojulun, ini rojul kenapa dibaca lun? Karena ada amil berupa qola. Ini amilnya amil lafzi, diucapkan. Saya mengucapkan wa qola rojulun, qolanya ada, ditulis juga ada. Ini kenapa dibaca rojulan? Karena ada taktuluna. Ataktuluna onoto podo mateni sopo sira kabeh rojulan ing wong lanang. Apakah kalian semua akan membunuh seorang laki-laki? Ini dibaca rojul karena jadi maf'ul atau objek dari apa? Taktuluna. Yang di bawah contohnya rojulin, kenapa dibaca rojulin? Karena ada huruf jer ila. Huruf jer ini termasuk amil. Amilnya amil lafzi secara lafad. Contoh lainnya seperti huruf inna. Inna ini juga amil. Anna ini juga amil, yang berfungsi menjadikan isim setelahnya dinasob. Ini untuk isim. Nanti untuk fi'il ada amil tersendiri. Jadi amil isim itu ada sendiri, amil fi'il ada sendiri. Lanjut halaman 42. Jenis amil yang kedua adalah amil maknawi. Nah, kalau amil maknawi adalah amil yang tidak nampak, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi amil ini adalah kebalikan dari amil lafzi. Nah, kalau amil maknawi itu jumlahnya hanya dua. Kalau amil lafzi itu ada banyak, ada amil nasob, ada amil jazm, ada amil huruf-huruf yang menasobkan, ada yang menjazmkan, ada yang mengjerkan, itu majrur, amil huruf jer. Kalau amil maknawi cuma ada dua, yaitu amil al-ibtida dan kedua amil kosongnya fi'il dari amil nasob dan jazm. Kalau istilahnya amil maknawi ibtida, ini khusus yang di isim. Ada amil maknawi tajarud. Kalau istilah di pesantren saya itu amil maknawi ibtida. Amil maknawi ibtidaan.
Amil maknawi ibtida, amil yang bongso maknawi itu tidak terlihat, tidak nampak. Ibtida ini khusus untuk mubtada. Contohnya zaidun qaimun. Zaidun qaimun, lafat zaid ini kenapa dibaca dun? Amilnya mana? Kan katanya i'rab perubahan di akhir kalimat karena ada amil. Kalau ini jelas nih, zaidun, zaidan, zaidin. Ini kenapa dibaca dun? Karena ada amil berupa ja'a. Kenapa bisa dibaca dan? Karena ada amil berupa ro'aitu. Kenapa dibaca din? Karena ada amil berupa huruf jarbi. Nah kalau ini zaidun, ini amilnya mana? Ini yang disebut amil maknawi, tidak terlihat. Kalau ini terlihat ada amilnya. Oh ini amilnya ini. Amilnya ada ini. Nah ini yang ini mana amilnya? Nah, amilnya itu maknawi, tidak terlihat. Ibtida karena amil permulaan, istilahnya ada kalimat isim sebagai pembuka kalimat. Nah itu disebut ibtida. Atau nanti tarkibnya ini menjadi mubtada. Zaidun utawi zaid iku qaimun, orang yang berdiri. Kalau qaimun itu amilnya mana? Jelas amilnya ya sebelumnya ini zaidun. Qaimun ini ini irobnya rofa, dibaca rofa, tandanya domah. Kenapa dibaca rofa? Karena ada amil berupa zaid ini. Ada amil berupa mubtada. Ada mubtada maka butuh khobar. Kayak tadi ini. Ini ada fiil butuh fa'il. Fa'il harus rofa. Ada fiil dan fa'il butuh maf'ul. Maf'ul harus nasab. Ini ada huruf jar, maka ini dijerkan. Nah, ini zaidun, kenapa dibaca dun, kenapa rofa? Karena ada amil maknawi berupa amil maknawi ibtida. Kalau qaimun kenapa dibaca mun? Kalau ini karena ada amil berupa zaid. Zaid itu mubtada. Mubtada butuh khobar. Nah. Yang kedua, amil kosongnya fiil dari amil nasab dan amil jazm ini juga bisa disebut amil maknawi tajarrud. Tajarrud. Tajarrud itu apa? Mujarrad, artinya sepi dari ini, sepi dari amil nasab dan amil jazm. Contoh ada fiil mudhari yaf'ulu. Kalau dimasuki amilan itu menjadi lan yaf'ula. Kalau dimasuki amil lam itu menjadi lam yaf'ul. Dimasuki lan la yaf'ula. Dimasuki lam yaf'ul. Ini menjadi sukun. Nah kalau tidak ada keduanya ini, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, berarti sepi. Nah, istilahnya itu sepi atau tidak ada. Sepi dari amil nasab dan amil jazm, maka harus dirofakan. Kalau sepi dari amil nasab dan amil jazm, maka harus rofa. Kalau ada amil nasab, maka dinasobkan, ada amil jazm, dijazmkan. Berarti ini sepinya ini, sepi dari amil nasab dan jazm ini yang disebut tajarrud tadi. Tajarrud. Sepi dari amil nasab dan amil jazm. Maka tajarrud atau kesepiannya ini, kesepiannya dari amil nasab dan jazm itu disebut amil maknawi. Maknawi. Ini amilnya apa ya? Karena kesepian. Lafat yaf'ulu kesepian dari amil nasab amil jazm itu yang menjadi amil sendiri. Yang ini amil maknawi tajarrud ini membuat fiil mudhari menjadi rofa. Karena fiil yang bisa diirobi itu cuma fiil mudhari. Fiil madhi, fiil amar tidak bisa diirobi. Yang bisa diirobi fiil mudhari.
Jadi amil maknawi yang ibtida ini khusus untuk isim, amil maknawi kekosongan atau amil maknawi tajarud ini khusus untuk fiil. Jadi ini untuk kalimah isim, ini untuk kalimah fiil. Terima kasih yang ngasih mawar. Semuanya saja yang nge-give terima kasih. Yang tap-tap layar juga terima kasih, bantu share. Telah mendukung akun ini agar berkembang, agar semakin banyak yang belajar nahwu shorof. Terima kasih, syukron. Amil maknawi, kembali ke amil maknawi ada dua. Amil maknawi adalah amil yang tidak nampak, yaitu hanya dua, ada amil maknawi ibtida dan amil maknawi tajarud. Amil maknawi ibtida khusus di isim, lalu tajarud khusus di fi'il. Ini al-ibtida artinya permulaan. Ini tiba-tiba kok lafadz zaid ini di depan, permulaan ini. Amil inilah yang menjadikan mubtada di rofa atau lebih mudahnya di domah. Untuk pemula itu rofa itu ya domah itu aja. Kalau pemula itu i'rab ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Rofa itu apa? Rofa itu belakangnya di domah. Huruf belakang di domah. Contohnya ini zaidun. Artis artis banget. Ya enggak lah. Ini bisaan ini Dengar, bahkan sering terucap dari lisan kita dan sudah menjadi contoh juga pada pembahasan sebelumnya. Contohnya alhamdulillah. Ini alhamdu adalah kalimah isim. Ini di permulaan kata, permulaan kalimat. Ini dibaca domah. Domah itu rofa. Nah, kenapa alhamdu ini rofa? Karena ini menjadi mubtada. Yang menjadikan rofa itu siapa? Amil maknawi ibtida. Amilnya mana ya? Tidak terlihat. Namanya saja amil maknawi. Lalu lillah ini menjadi khobar. I'rabnya lillah itu jar. Ini lillahi. Lillah itu jar. Karena ada huruf jar li. Ini li-nya itu huruf jar. Jadi lafadz Allah itu dimasuki huruf jar li menjadi lillahi. Nah, kalau tidak berharokat itu malah hilang satu huruf nih. Lafadz Allah ditambah li kan harusnya tambah banyak, kok malah kalau tidak harokat ini malah tambah sedikit nih. Lillahi ya, karena ini ada al nih. Lillahi ini. Lillahi asalnya li dan lafadz Allah. Li adalah huruf jar, maka harus dijarkan. Amilnya ini berarti li ini amil yang merubah. Ngamilnya apa? Amil lafzi ada terlihat. Kalau alhamdu amilnya mana? Tidak ada. Ini namanya amil maknawi. Karena ini adalah isim, maka amilnya adalah maknawi ibtida. Artinya segala puji bagi Allah. Apa amil yang membuat lafadz alhamdu di rofa atau di domah? Amilnya mana yang membuat rofa dan domah ini? Jawabannya adalah amil maknawi ibtida. Ya, lafadz itu di rofa karena dia adalah isim yang berada di permulaan kalimat. Permulaan kalimat dan tidak amil lain yang menjadikannya nasab atau khofat. Jadi ini kenapa? Ya karena ini adalah isim. Alhamdu adalah mana tadi? Alhamdu adalah isim yang berada di permulaan kalimat. Ada isim di permulaan kalimat. Beda halnya kalau nanti ada amilnya. Alhamdu. Beda kalau ada amil nanti ya meskipun di permulaan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kenapa dibaca rofa? Alhamdulillah, karena ini isim berada di awal kalimat, atau bisa disebut tadi ibtida. Berarti amilnya amil maknawi ibtida. Halnya dengan nanti di depan ada amil lagi. Meskipun ini di awal kalimat, tapi di depannya ada amil, misalnya. Kalau ini ada inna adalah amil sendiri ini. Berarti ini inna amil. Amilnya beramal apa? Menasobkan isim. Berarti ini innal hamda. Nanti bacanya menjadi innal hamda. Innal hamdalillah. Berarti lafat alhamda ini dibaca nasob. Kenapa? Karena ada amil inna ini. Ini amil nasob. Amil yang menasobkan ini. Ini berarti amil lafzi. Kalau tidak ada inna berarti yang membuat du adalah amil maknawi. Itu. Kalau ada inna berarti amilnya amil lafzi. Kenapa dibaca da? Karena ada amil lafzi. Kalau tidak ada inna dibaca du. Kenapa dibaca du? Karena ada amil maknawi. Maknawi tidak terlihat. Oleh karena itu lafadz ini memiliki kedudukan sebagai mubtada. Tadi kedudukannya mubtada. Alhamdulillah, kalau tidak ada inna, alhamdulillah ini mubtada. Alhamdulillah menjadi mubtada. Lillah khobar. Kalau tidak ada inna dibaca alhamdulillah, ini menjadi mubtada. Kalau ada inna dibacanya alhamda, ini menjadi isimnya inna. Bukan mubtada lagi, tapi isimnya inna. Innal hamda, alhamda isimnya inna. Jenis amil maknawi yang kedua adalah kekosongannya fiil dari amil nasab dan amil jazm atau amil maknawi tajarud tadi. Kita contoh diambil Al-Quran. Yahsabu annama lahu akhlada. Ini yahsabu adalah fiil mudhari. Di sini yahsabu tidak ada amil nasab maupun amil jazm. Yahsabu tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, berarti dirofakkan. Jadi kalau fiil itu mudah. Fiil mudhari, terutama fiil mudhari, kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, ya berarti rofa. Ya tadi yaf'ulu, kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, ya berarti rofa. Nah, yang merofakkan apa? Amil maknawi tajarud. Ini sama. Kenapa dibaca yahsabu? Ini kenapa rofa? Karena amil maknawi tajarud. Berarti lillahi jadi khobariyah, tadi lillahi jadi khobarnya inna. Kalau tidak ada inna, alhamdulillah itu mubtada, lillahi khobar dari mubtada. Khobar dari alhamdulillah. Kalau ada inna, innal hamdalillah, kan ada kalau pidato innal hamdalillah. Inna ini berarti alhamdulillah menjadi isim inna, lillahi khobar dari inna. Khobar inna, bukan khobarnya ini, tapi khobarnya inna. Tajarud maknanya Pak, tajarud itu sepi. Mujarot, fiil ada fiil sulasi mujarot, ada yang mazid. Mazid itu ada tambahan, mujarot itu sepi dari tambahan. Tapi kalau di dalam bab amil itu artinya sepi dari amil nasab maupun amil jazm. Atau istilahnya di buku itu kosong. Kosong dari kosongnya fiil dari amil nasab atau jazm. Kosong ya tidak ada tambahan atau kesepian, kosong, kesepian. Ini tadi ambil maknawi tajarud itu artinya itu. Kalau di buku ini ke kosongnya. Kalau yang dulu saya pelajari itu sepi. Kalau di pesan sepi saking ngambil nasab lan ngambil jazm. Dulu Mbah Yai kayak gitu.
Amil maknawi tajarud sepi saking amil nasab lan amil jazm. Nah, kalau fiil tidak ada amil nasab, Al-Ta'rif. Atau satu indera kayak melihat, ro'a, mendengar, sami'a, itu semuanya adalah fi'il. Ciri-ciri dari fi'il muta'addi, teman-teman. Oke ya. Silakan untuk dapatkan materi dan bimbingannya, kami sematkan linknya di bio ya. Link di bio di situ. Teman-teman bisa milih sendiri. kalau tidak dinasab, tidak dijazm, berarti ya diapakan? Ya cuma dirofa. Jadi fi'il tadi kembali ke ini. Jadi fi'il itu i'rabnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Kalau tidak jazm, tidak nasab, ya berarti rofa. Berarti ya rofa. Kalau isim, rofa, nasab, jer atau khofat. Kalau bukan khofat, bukan nasab, ya berarti rofa. Hanya 3 ini. Yang amil yang masuk di fi'il itu ya amil nasab dan amil jazm. Tidak ada amil jer, amil khofat, amil majrur, huruf jar tidak ada. Pada pembahasan selanjutnya, insya Allah kita akan menjumpai perkataan penulis yang menjelaskan tentang ini ya, nanti akan dilanjutkan. Mungkin ada pertanyaan yang muncul di benak kita, apa saja amil nasab dan amil jazm, ya nanti ada pembahasan sendiri. Di bab berikutnya itu ada. Oh, mana tadi? Oh ya. Tidak hanya tentang amil nasab dan jazm, tapi akan juga ada pembahasan tentang amil rofa dan amil khofat atau amil yang mencerkan, mengkhofatkan kalimah isim. Penulis berkata i'rab itu adalah perubah akhir lafadz karena perbedaan amil yang masuk, baik secara lafadz atau takdir. I'rab itu ada 4, rofa, nasab, khofat, dan jazm. Ini yang tadi dibahas. I'rab secara kok kembali lagi ini bentar. Oh enggak kembali, ini cuma diulang. I'rab secara lafadz, i'rab lafzi atau i'rab zahir adalah berubahnya keadaan akhir. Selanjutnya, an-nashtariyah. Kira-kira apa artinya dari an-nashtariyah, teman-teman? Coba kira-kira apa arti dari an-nashtariyah? Kira-kira apa artinya nashtariyah? Membeli, luar biasa. An-nashtariyah ini adalah membeli. Oke, an-nashtariyah artinya adalah membeli. Nah, sekarang kalau membeli itu kira-kira apa isim fa'il daripada nashtari? Ishtara yashtari, kira-kira apa isim fa'il daripada lafaz ishtara yashtari? Bahasa Arabnya berarti isim fa'il itu orang yang membeli, teman-teman. Kalau nastariyah itu kita membeli, kalau an-nastariyah itu kita membeli. Kalau orang yang membeli mustari, paham ya? Orang yang beli itu namanya mustari. Oke, an-nastariyah kita pengen membeli. Kalau orang yang membeli apa? Mustari. Coba ini kira-kira ikut wazan apa, teman-teman? Ini ikut wazan fi'il madhi apa? Ishtara. Ikut wazan apa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira ikut wazan apa? Ishtara yashtari ikut wazan apa? Ikut wazan ifta'ala, tamam ya? Ikut wazan apa? Ifta'ala. Ya, kita tasrif bareng-bareng. Ini ikut wazan ini, teman-teman. Ifta'ala yafta'ilu. Ini ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il. Nah, kalau istara tasrif saja. Istara yashtari istiro'an, mustari mustaron, istari la tashtari. Ya-nya dibuang. Gitu ya.
Oke, selanjutnya kami sematkan semuanya link di bawah teman-teman ya. Bagi yang sudah bergabung, kalau salah jangan sampai lupa dibuka. Hadza di sini kira-kira itu isim apa? Hadza kira-kira isim apa teman? Hadza ada yang tahu? Hadza kira-kira isim apa? Hadza isim apa? Hadza adalah isim isyarah. Sekarang teman-teman, hadza itu adalah isim isyarah. Ini kira-kira isim isyarah itu mu'rab apa mabni? Isim isyarah itu mu'rab apa mabni? Coba ditebak. Isim isyarah di sini mu'rab apa mabni? Mabni, tamam ya. Isim isyarah itu adalah mabni teman-teman. Kenapa kok mabni? Karena ada 3 ya. Jadi isim mabni itu yang sering kita ketemu itu ada 3 macam teman-teman. Ini. Ada isim domir, artinya kata ganti. Isim mausul itu artinya kata sambung. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Nah, bentuknya seperti ini Kak, isim isyarah. Jadi kalau kita menemukan hadza berarti untuk laki-laki 1. Kemudian hadzani untuk laki-laki 2. Haula'i untuk mereka semua. Oke, hadhihi adalah untuk 1 perempuan. Hatani untuk 2 perempuan. Gitu ya. Mabni. Nah, setelahnya hadza teman-teman, kalau ada alnya kira-kira kedudukannya menjadi apa? Kalau ada alnya kira-kira kedudukannya menjadi apa? Untuk filenya atau e-booknya kami sematkan di sini Kak ya. Jadi teman-teman klik di sini, itu klik yang paling atas sendiri. Ini teman-teman yang paling atas sendiri itu teman-teman bisa klik, nanti akan dikirim ke emailnya masing-masing. Menjadi apa teman-teman? Musyar ilaih. Luar biasa, menjadi musyar ilaih. Jadi kalau kita menemukan setelah isim isyarah ada al, itu kedudukannya menjadi musyar ilaih. Apa musyar ilaih Kak? Kedudukannya bisa menjadi badal, naat, ataf, bayan, atau badal ya. Jadi seperti itu teman-teman kedudukannya. Nah ini kedudukannya seperti ini Kak. Ketika kita menggunakan isim isyarah tambah al, nah ini isim isyarah dengan al, itu menjadi musyar ilaih. Biasanya i'rabnya mengikuti isim isyarah. Menjadi apa? Naat, ataf, bayan, atau badal teman-teman. Contohnya seperti ini Kak. Hadzal kitabu, hadza menjadi mubtada. Maka lafaz salahnya karena ada al itu menjadi musyar ilaih. Menjadi apa? Menjadi badal. Ini hadza yang kedua menjadi maf'ul bih daripada maf'ul ra'aitu. Saya telah melihat kitab ini. Maka salahnya menjadi musyar ilaih. Atau kedudukannya menjadi badal. Sama yang bawah ini ada huruf jar, kemudian ada hadza. Maka dibaca jar juga. Ya. Kemudian hadza yang kedua ketika tidak ada al, tanpa al itu menjadi apa? Menjadi khobar. Menjadi apa? Menjadi khobar. Contohnya hadza baiti. Hadza menjadi tidak karena salah tidak ada al, maka ini menjadi khobar secara langsung. Hadhihi madrasatun. Ini harus sesuai. Kalau hadza berarti di sini mufrad mudzakkar. Kalau hadhihi berarti madrasatun gitu teman-teman. Sama-sama muannas. Gitu ya. Oke, ini teman-teman kami sematkan materinya, bimbing online-nya di bio ya. Teman-teman langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Ini berarti dibaca apa teman-teman? Al-mu'jama, al-mu'jami, al-mu'jamu. Kira-kira dibaca apa nih? Ini dibaca apa kira-kira? Menjadi rofa mu'jama. Ini ya Kak ya. Untuk mendapatkan akses materi dan kelasnya, Kakak bisa langsung saja klik link di sini. Nanti pilih atas sendiri Kak. Kalau mau daftar kelasnya langsung saja teman-teman klik di sini, oke ya. Nasab, oke luar biasa nasab teman-teman. Ini nasab. Tadi kan ini menjadi maf'ul bih. Jadi kalau al-mu'jama ini menjadi badal harus sama sesuai ya. Hadzanya maf'ul bih nasab, al-mu'jama ini maf'ul bih, gitu kayak. Kemudian alladzi di sini kira-kira isim apa alladzi? Alladzi isim apa kira-kira? Alladzi isim apa kira-kira? Apa? Ada yang tahu kira-kira teman? Alladzi isim apa? Gue harus nulis sih. Isim mausul, oke ya. Alladzi adalah isim mausul. Apa itu isim mausul Kak? Apa itu isim mausul? Apa isim mausul?